Sobat Seven, ketemu lagi di program yang selalu bikin kalian melek perkembangan dunia dari berbagai penjuru. Mulai dari teknologi kejadian unik sampai fenomena yang bikin kita geleng-geleng kepala. Minggu ini banyak banget fakta seru yang gak boleh kalian lewatkan. Mulai dari Xiaomi yang ngeluarin walkie-talkie canggih sampai Jeff Bezos yang punya ide gede buat bangun data center di luar angkasa. Jadi siapin kopi kalian, duduk santai, dan nikmati deretan fakta paling hits minggu ini versi 7 Update. Langsung aja kita mulai dari fakta pertama. Xiaomi bangkitkan nostalgia lewat walkie-talkie digital super canggih. Sobat Seven, masih ingat gak sama mainan walkie-talkie waktu kecil dulu? Yang biasanya dipakai buat main detektif atau main polisi-polisian? Nah, Xiaomi kayaknya pengen bikin kita nostalgia lagi nih. Tapi dalam versi yang jauh lebih canggih. Mereka baru aja ngeluarin walkie-talkie digital yang gak butuh sinyal atau internet, tapi tetap bisa ngobrol jernih sampai 5 km. Dibekalin layar warna, baterai kuat sampai 100 jam, dan desain klasik yang bikin keren saat dibawa kemana-mana. Harganya juga ramah di kantong, cuma 800 ribuan aja. Keren ya, teknologi bisa bikin kenangan jadi hidup lagi dengan cara yang baru. Tapi ngomong-ngomong soal harta karun masa lalu, fakta kedua ini beneran ada yang nemu harta karun asli, dan nilainya fantastis banget. Abis nostalgia dengan walkie-talkie klasik dari Xiaomi, sekarang kita nyebur di cerita yang lebih dalam. Penyelam ini berhasil temukan harta karun ratusan tahun, tapi ada harganya. Sobat Seven, bayangin aja, seorang penyelam Amerika Serikat tanpa sengaja nemu harta karun dari abad ke-18 di Laut Florida. Isinya koin emas dan perak dari kapal armada Spanyol yang tenggelam ratusan tahun lalu. Nilainya gokil, sampai Rp 16,5 miliaran. Tapi nih, bukannya langsung kaya mendadak, penyelam ini malah harus bagi hasil dengan negara. Soalnya, di Florida ada aturan ketat tentang temuan bersejarah. Jadi negara wajib dapat jatah. Serasa dapat jackpot tapi dipotong pajak super besar ya Sobat Seven. Tapi ya namanya juga petualang laut, kadang untung kadang cuma cerita. Dan ngomongin cerita yang bikin ramai, fakta ketiga ini malah lebih bikin dunia maya heboh. Kita lanjut yuk ke fakta selanjutnya. Penangkapan hacker Bjorka yang diragukan, misteri di balik dunia cyber. Setelah kita lihat petualangan harta karun penyelam Amerika yang bikin deg-degan, sekarang kita masuk ke dunia cyber yang gak kalah bikin penasaran nih. Masih ingat hacker Bjorka? Polisi klaim sudah menangkap orang di balik nama itu. Tapi netizen malah ramai ragu. Ada yang bilang penangkapannya terlalu cepat, ada yang curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Dan yang lebih gila lagi, gak lama setelah pengumuman penangkapan, akun yang ngaku sebagai Bjorka asli muncul lagi. Dia ngebuka data yang diklaim berisi lebih dari 341.000 personel Polri. Mulai dari nama, pangkat, sampai nomor kontak. Data itu sempat bisa diakses publik sebelum diturunkan, dan otomatis bikin netizen makin yakin kalau yang ditangkap bukan Bjorka sebenarnya. Dari cerita hacker yang bikin heboh ini, kita nggak bisa prediksi apa yang bakal terungkap selanjutnya. Dan ngomongin hal yang nggak kalah heboh, fakta keempat nanti bener-bener bikin merinding. Ada konspirasi, rahasia, dan kejutan yang nggak kalah dari hacker Bjorka. Siap-siap buat melongo. Dan pasti buat kalian gak sabar buat ngelanjut ke fakta keempat nih. Bayangan mesat di balik Wakil Menteri Suriah. Abis bahas dunia cyber yang penuh teka-teki, sekarang kita masuk ke dunia mata-mata yang gak kalah bikin merinding. Bayangin, seorang pengusaha Arab terkenal yang dianggap dermawan, ternyata dia agen rahasia Mossad. Namanya Eli Cohen,
atau Komul Amin Saabet. Dalam penyamarannya, dia berhasil nembus sampai ke lingkaran kekuasaan Suriah dan membongkar rahasia militer penting. Penyamarannya sempurna, sampai dunia terkejut waktu identitasnya terbongkar. Cerita ini benar-benar kayak film, penuh aksi, intrik, dan kejutan yang susah ditebak. Tapi nih, kalau tadi kita bahas agen rahasia dari bumi, gimana kalau sekarang kita naik lebih tinggi lagi? Siap-siap, karena fakta kelima bakal membawa kalian sampai luar angkasa. Dari Amazon ke luar angkasa, Jeff Bezos mulai proyek futuristiknya. Abis bahas penyamaran agen mesat yang bikin merinding, sekarang kita naik level nih Sobat Seven. Ke cerita yang bener-bener di luar angkasa, dan sosok dibaliknya nggak asing. Jeff Bezos, si pendiri Amazon yang selalu punya ide gila. Katanya, dalam 10-20 tahun ke depan, pusat data raksasa bakal dibangun di luar angkasa. Semua server ditenagai matahari nonstop tanpa cuaca buruk. Katanya lebih hemat dan ramah lingkungan dari yang di bumi. Gila ya, dari dunia spionase sampai data center di luar planet. Fakta kita makin ngegas. Tapi sebelum kita keburu melayang ke antariksa, ada satu kabar dari bumi yang gak kalah mengejutkan yang datang dari dunia animasi tanah air yang benar-benar bikin bangga nih Sobat Seven. Kelinci Imu dari Yogyakarta yang go internasional. Kabar baik itu muncul dari Yogyakarta, yang berhasil membuat karya animasi yang bisa nyuri perhatian dunia maya. Namanya Kelly si Kelinci. Animasi dari Little Bun Studio ini bikin heboh karena visualnya lembut, warna-warni, dan kualitasnya dianggap setara Pixar atau DreamWorks. Karakter Kelly yang gemar berkebun dan menjelajah alam, langsung disuka banyak orang. Video teasernya viral di Instagram, X, sama YouTube, sampai netizen berkomentar ini buatan lokal, nggak nyangka sekeren ini. Dari sini kita lihat, industri animasi tanah air terus naik kelas, dan siap bersaing di level global. Tapi nih Sobat Seven, kalau Kelly bikin kita gemas, fakta terakhir bakal bikin kita merinding. Ada benda aneh jatuh dari langit, bentuknya aneh, dan belum ada yang tahu asal-usulnya. Lalu benda apakah itu Sobat Seven? Mari kita bahas di fakta berikutnya. Bukan asteroid, bukan balon udara, lalu apa benda berbulu ini sebenarnya? Sekarang kita loncat ke cerita yang bikin bulu kuduk berdiri nih Sobat Seven. Bayangin aja, sebuah benda raksasa jatuh dari langit di Argentina, dan yang bikin aneh, permukaannya dilapis sesuatu yang mirip rambut atau bulu. Polisi, tim pemadam, sampai ahli antariksa langsung turun ke lokasi, takutnya nih benda berbahaya atau bawa bahan peledak. Tapi hasilnya, benda ini nggak mengandung zat berbahaya sama sekali. Ada yang bilang ini sampah dari misi SpaceX, ada juga yang yakin ini bagian dari pesawat luar angkasa yang rusak. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti benda apa ini. Tapi yang jelas, misteri langit emang nggak pernah kehabisan cerita dari benda berbulu yang jatuh di bumi. Siapa tahu, selanjutnya ada sesuatu yang lebih bikin geger lagi datang dari luar sana. Siap-siap Sobat Seven, karena langit masih punya banyak rahasia yang belum kita ketahui. Nah, Sobat Seven, itulah 7 fakta paling panas minggu ini, dari teknologi sampai cerita unik yang bikin kita ikut takjub. Kira-kira, fakta mana nih yang paling bikin kalian kaget atau nggak nyangka sama sekali? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Unitri TV, biar kamu nggak ketinggalan update seru,
berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap pantau terus, dan jangan lupa, stay curious, stay updated, hanya di 7 Update.